Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bobi Sadli dengan NIM C1C020081. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akad-akad lainnya. Akad sarf. Sarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sarf adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uangan dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Tidak boleh ada hak khiar syarat bagi pembeli. Sumber hukum dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama, transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takarannya. Timbangan dan tangan ke tangan atau tunai, kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takarannya. Timbangan dan tangan ke tangannya atau tunai, kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takaran. Timbangan dan tangan ke tangan atau tunai, kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takaran. Timbangannya dan tangan ke tangan atau tunai, kelebihannya adalah riba. Kurma dengan kurma harus sama takarannya. Timbangannya dengan tangan ke tangan, kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takarannya. Timbangan dan tangan ke tangan atau tunai, kelebihannya adalah riba. Akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan atau deposit, barang atau dana kepada pihak yang bukan pemiliknya. Untuk tujuan keamanan, wadiah adalah akad panipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Terdapat dua jenis akad wadiah atau PSAK nomor 59. Wadiah amanah, yaitu wadiah di mana uang atau barang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Contohnya titipan barang di pusat perbelanjaan. Yang kedua, wadiah ayat damanah, yaitu wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan meminjam untuk mengembalikannya titipan tersebut secara utuh setiap saat pemilik menghendakinya, yaitu contohnya tabungan. Sumber hukum dari akad wadiah terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 8 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amat kepada yang berhak menerimanya, dan As-Sunnah yang berbunyi tunaikan amanat, yaitu kepada orang yang memberi amanat kepadamu, jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Akad wakalah. Al-wakalah atau al-wikalah atau tahwid artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Akad wakalah adalah akad perlimpahan kekuasaan atau kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan, contohnya salat, puasa, bersuci, dan talak. Rukun wakalah ada tiga, yaitu pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa atau mewakil dan pihak yang diberi kuasa atau wakil. Objek akad berupa barang atau jasa, ijab kabul, serah terima. Sumber hukum dari akad al-wakalah terdapat pada Al-Quran surah Al-Kahf ayat 19 yang artinya maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Dan As-Sunnah. Akad kafalah. Syekh Sabit 2008 menyebutkan bahwa kafalah disebut juga daman, hamalah, zahmah. Akad kafalah adalah suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung, atau makful anhul atau asil. Kafalah dapat juga bersyarat. Kafalah merupakan salah satu tabaru yang bertujuan untuk saling menolong. Contoh akad kafalah garansi bank, standby letter of credit, pembukaan LC import, akseptasi endorsement, dan lain-lain. Kafalah bisa atas sesuatu yang bersifat segera, misalnya utang yang harus segera dilunasi. Sumber hukum al-kafalah terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 37 yang artinya, dan dia Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya, serta surah Yusuf ayat 72 yang artinya bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan atau seberat beban unta dan akan menjamin terhadapnya. Dalam As-Sunnah dari Abi Hurmamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman
bertujuan diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Quran surah 280 dan As-Sunnah. Rukun dan ketentuannya. Syariah dalam Qardul Hasan sebagai rukun Qardul Hasan ada 3 diantaranya. Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman. Objek akad berupa yang dipinjamkan ijab kabul dan serah terima. Sedangkan ketentuan syariah yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik objek akad. Yang kedua jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Yang ketiga, pinjaman diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir, apabila pinjaman mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Akad al-hiwalah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Pada dasarnya adalah akad tabaru yang bertujuan untuk saling menolong untuk mengharap ridho Allah. Terdapat beberapa jenis akad hiwalah, diantaranya dapat ditinjau dari segi objek akad. Hiwalah dibagi menjadi 2. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menagih utang, maka perpindahan itu dapat disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak piutang. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwala ad-dain atau pemindahan utang. Sisi persyaratan. Hiwala terbagi menjadi 2. Hawala al-muqaddiyah, pemindahan bersyarat. Hawala di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal alaih. Akad ar-ran. Ran secara harfiah adalah tetap, kekal, jaminan, dan jaminan. Secara istilah, rahn adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan utang. Akad ran bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Sumber hukum akad rah terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun al-rah ada 4, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan atau rahin dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Yang kedua, objek akad berupa barang yang digadaikan atau marhun dan utang atau marhun bi. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Yang kedua, sementara itu ketentuan syariah yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik objek yang digadaikan atau marhun terdiri dari yang pertama itu barang gadai, dapat dijual dan nilainya seimbang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, tidak terikat dengan orang lain dalam hal kepemilikan. Yang kedua, utang, nilai utang harus jelas, demikian juga tanggal jatuh temponya. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.